Ke informasi pertama, pemirsa, KPK menetapkan 3 tersangka terkait operasi tangkap tangan di Bengkulu. Ya, selain Hakim Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Bengkulu, Dewi Suryana, KPK juga menetapkan panitera pengganti PN Bengkulu, Hendra Kurniawan, dan seorang pemberi suap sebagai tersangka. Dan saat ini KPK menduga Hakim Dewi Suryana bermain sendiri dalam kasus dugaan pengatur vonis perkara korupsi di Bengkulu. Pasca melakukan pemeriksaan mendalam, KPK menetapkan Hakim Tipikor Pengadilan Negeri Bengkulu, Dewi Suryana, dan panitera pengganti PN Bengkulu, Hendra Kurniawan, serta seorang pemberi suap, Syudahatul Islami, sebagai tersangka dalam kasus dugaan pengaturan vonis perkara korupsi yang melibatkan mantan pejabat Pemkop Bengkulu tahun 2013. Pengungkapan peristiwa ini bermula saat KPK melakukan OTT di Bengkulu dan Bogor. OTT pertama kali digelar di Bengkulu pada tanggal 6 September 2017 atau Rabu sekitar pukul 9 malam. Saat itu, petugas KPK mengamankan 3 orang tersangka dengan barang bukti sebuah kwitansi. Setelah menangkap 3 tersangka, petugas mengembangkan penyelidikan hingga Kamis dini hari dengan menangkap panitera pengganti Hendra Kurniawan dan Hakim Dewi Suryana di kediamannya masing-masing. Di sini, petugas mengamankan barang bukti berupa uang tunai sebesar 40 juta rupiah yang telah dibungkus koran dan kantong plastik berwarna hitam. Setelah melakukan serangkaian pemeriksaan, barulah OTT terakhir dilakukan pada Kamis sekitar pukul 10 pagi dengan menangkap Syudahatul Islami di salah satu hotel di Bogor, Jawa Barat. Kenapa Hakim N juga dilepas? Ya, mereka ini memang ada 3, termasuk di sini ada DSU ini. Ini juga hasil pemeriksaan, tidak ada komunikasi yang menghubungkan, dan setelah diperiksa yang bersangkutan juga tidak mengerti sama sekali tentang alur dana ini bisa sampai ke hakim yang bernama DSU tadi. Penetapan ketiga tersangka ini dilakukan KPK setelah melakukan pemeriksaan dan gelar perkara. Kepada sang penerima suap, yakni Dewi dan Hendra, KPK menyangkakan mereka dengan pasal 12 huruf C atau pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sedangkan kepada si pemberi suap, Syudahatul Islami, disangkakan dengan pasal 6 ayat 1 huruf A dan B atau pasal 13 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Junto pasal 55 ayat 1 KUHP.